Dani Pedrosa blak-blakan bongkar kejeniusan taktik Veda Ega Pratama usai bikin comeback gila dari urutan ke-20 di Catalunya. Menurut si legenda Spanyol, posisi start buncit Veda gara-gara kejelimetan traffic kualifikasi itu bukan tanda dia kehabisan bensin, melainkan strategi dingin. Veda dan garasi Honda sengaja menumbalkan setelan one lap magic demi menjaga race pace serta nyawa kompon ban buat duel pamungkas hari Minggu. Pas lampu start padam, Veda ngelepas kopling tanpa panik dan langsung melahap 7 pembalap sekaligus di lap pertama. Masuk pertengahan balap, pas ban depan mulai kelewatan panas, dia sengaja nahan bukaan gas sedikit buat mendinginkan karet ban, sebuah manuver catur yang bikin musuh-musuhnya malah kehabisan daya cengkeraman di lap-lap akhir. Pedrosa menilai otak dingin Veda melampaui umurnya. Bahkan, secara terbuka menyindir kalau bakat alami Veda dikawinkan sama paket motor KTM yang paling kencang, itu bakal jadi mimpi buruk paling kelam buat seluruh tim papan atas Eropa. Sementara itu, sirkuit legendaris Silverstone kena hantam efek magis Veda Ega Pratama sampai tiket overload dan promotor Inggris dibuat kelimpungan. Kehadiran Rocky asal Gunung Kidul itu memicu anomali gila di panggung Moto3. Tribun yang biasanya melompong pas sesi pagi mendadak disandra lautan manusia yang udah berkemah sejak matahari baru terbit. Pihak promotor mengonfirmasi lonjakan grafik penjualan tiket di menit-menit akhir dari basis fans internasional dan gelombang diaspora Indonesia. Suasana paddock langsung disulap bak tribun stadion sepak bola yang menggelar partai final, lengkap sama riuhnya sorak-sorai dan kibaran bendera merah putih. Gaya balap Veda yang bernyali gladiator, berani late braking di luar nalar, serta rajin menusuk celah sempit jadi magnet utama pecinta otomotif sejati. Meski rumor panas tim-tim Moto2 mau membajaknya mulai berhembus kencang di garasi sebelah, Veda tetap tenang, mematangkan fondasi karir dan fokus penuh menaklukkan karakter sirkuit teknis Eropa. Panasnya persaingan Rocky Moto3 musim 2026 mendadak jadi bahan perbincangan paling renyah di tongkrongan balap. Pertarungan para talenta muda bukan lagi sebatas siapa yang paling nekat memutar gas, melainkan siapa yang paling matang menaklukkan tingginya tensi kelas dunia. Di tengah gempuran rider belia benua Eropa dan Asia, pilar muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri panggung lewat performa impresifnya bersama Honda Tim Asia. Langkah pembalap asal Gunung Kidul ini di musim debutnya terbukti tidak sekedar menumpang lewat. Veda Ega Pratama. Bagi Veda Ega Pratama dan tim Honda Asia, finish balapan bukan berarti selesai bekerja. Saat yang lain beristirahat, mereka masih sibuk mengevaluasi motor, mempelajari data, dan mencari cara untuk tampil lebih kuat di balapan selanjutnya. Dan tampil melesat saat kualifikasi, Veda justru lebih cerdik mengelola ritme balapan demi mengamankan posisi finish yang jauh lebih menguntungkan. Kunci utama Veda terletak pada proses adaptasinya yang tergolong cukup kilat. Mulai dari menjinakkan karakter kuda besi Honda, menaklukkan karakter sirkuit-sirkuit asing di Eropa, hingga menghemat usia ban saat balapan berlangsung. Konsistensi mengamankan poin di paruh pertama musim menjadi bukti sahih kalau Veda sanggup meladeni persaingan ketat para rookie lain. Mengenai target debutnya, Veda sempat menegaskan tekadnya untuk terus menimba ilmu, menjaga konsistensi poin, serta membuktikan kapasitasnya di jajaran pembalap muda terbaik. Hadirnya Hakim Danis dengan reputasi mentereng kian memanaskan persaingan, menjadikan Moto3 edisi 2026 bak kawah Chandra di muka bagi para calon bintang masa depan. Pihak Honda Tim Asia pun sempat menilai bahwa sengitnya kompetisi Moto3 merupakan ruang belajar paling ideal untuk menguji proses perkembangan para pembalap mudanya. Dengan sisa seri yang masih panjang, peluang Veda untuk memimpin peta persaingan rookie Asia sangat terbuka lebar. Jika konsistensi dan fokusnya tetap terjaga, tinggal menunggu waktu saja sampai Veda benar-benar mengunci panggung utama. Di lintasan balap, perubahan aturan itu ibarat tikungan patah yang mendadak. Kalau nggak bikin aksi makin gila di track, ya sukses bikin para rider cuma bisa geleng-geleng kepala. Saat para petinggi dan pemangku kebijakan sibuk meracik regulasi anyar buat masa depan, sentilan tajam dari dalam pedok mendadak bikin suasana garasi panas membara. Era anyar MotoGP musim 2027 memang siap dirombak habis-habisan oleh pihak penyelenggara. Mesin garang 1000 cc resmi disunat kapasitasnya jadi 850 cc. Fitur Ride Hike device ditendang keluar tanpa ampun
dan urusan si karet bundar dialihkan sepenuhnya ke pabrikan Pirelli. Ambisi besarnya jelas, bikin hajatan balapan makin aman sekaligus menjaga peta persaingan antar tim supaya nggak makin jomplang. Namun di balik wacana manis tersebut, kritikan pedas justru meluncur deras dari mulut sang king Marc Marquez. Usai menjajal langsung Purwapura Ducati 850cc di sirkuit Brno, Marc Marquez merasa perubahan ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Bagi sang juara bertahan, laju kuda besi memang sedikit melambat, tapi penonton di tribun mungkin tak akan sadar bedanya sama sekali. Menurut pandangannya, efek sengatan karakter ban baru justru terasa jauh lebih dominan ketimbang perombakan pada urusan dapur pacu. Tensi makin mendidih saat Marc Marquez menyoroti urusan aerodinamika yang dinilainya masih setengah hati. Ia secara terang-terangan menyentil pembuat aturan agar berani memotong sayap-sayap angin secara masif. Katanya, cuma lewat langkah ekstrim itulah aksi buntut-buntutan sengit ala kelas Moto3 bisa kembali tercipta. Marc Marquez paham betul motor bakal makin liar tanpa downforce, tapi itulah seni beradaptasi yang wajib ditaklukkan seorang petarung sejati. Di luar polemik regulasi, posisi Marc Marquez sendiri sudah aman terkunci di Ducati sampai 2028 bersama Pedro Acosta. Mentalitas juragannya makin terbukti lewat comeback gila di papan atas klasmen, memangkas jarak ratusan poin jadi tersisa belasan angka saja berkat podium utama beruntun di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Sang alien belum habis. Kuda besi boleh melaju kencang, tapi takdir di atas aspal seringkali sulit ditebak. Musim ketiga Mario Surya Aji di Moto2 tahun 2026 ini ibarat naik roller coaster tanpa rem. Kecepatan lap yang tajam saat sesi kualifikasi seolah menjadi janji manis yang menguap begitu hari Minggu tiba. Dari 6 balapan awal, sang Super Mario hanya mampu menyentuh garis finish sebanyak 2 kali. Urutan ke-13 di GP Brazil dan posisi ke-21 di GP Prancis saat ia menahan rasa sakit. Langkah sang rider Magetan sempat terhenti akibat cengkraman cedera pangkal tulang leher yang memaksanya menepi dalam 5 seri balapan. Momen comeback di GP Jerman sempat meletupkan asa ketika ia langsung menembus kualifikasi 2. Sayang, Devi Fortuna belum memihak. Ia kembali tersungkur di atas trek dan harus gigit jari karena tak memenuhi jumlah lap minimum. Bos Honda tim Asia, Hiroshi Aoyama, menilai bahwa bakat murni dan kecepatan Mario tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja mengarungi sengitnya ajang Grand Prix bukan cuma soal memutar selongsong gas sejadi-jadinya. Ada seni mengelola ban, kalkulasi resiko, hingga insting mengambil keputusan kilat di titik krusial yang harus terus diasah. Menanggapi hal tersebut, Mario mengakui bahwa racecraft atau keterampilan mengolah strategi balap menjadi PR utamanya.